Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasia Dirullah dari kelas 3 TMMB dengan NPM 104257. Di sini pembahasan soalnya tentang distribusi frekuensi. Berikut data nilai dari 30 siswa kelas 12 TKJ 2 pada mata pelajaran matematika tahun 2019. Inilah nilai-nilainya. Pertama, kita akan cari jangkauan rata-rata maksimal dikurang rata-rata minimal sama dengan 85 dikurang 70 sama dengan 15. Dan kita mencari banyak kelas sama dengan 1 tambah 3,3 log 30 sama dengan 1 tambah 3 dalam kurung 1,477 sama dengan 5,8, dan kita bulatkan menjadi 6. Panjang kelas sama dengan rumus jangkauan dibagi banyaknya kelas. Jangkauan yaitu nilainya 15, banyaknya kelas nilainya 5,8. Jadi 15 dibagi 5,8 sama dengan 2,58. Kita buatkan menjadi 3. Panjangnya kelas 15 dibagi 6 sama dengan 2,5. Kita buatkan menjadi 3. Inilah tabel distribusi frekuensi untuk kelas yang pertama 70 sampai 72, frekuensinya 9, 73 sampai 75, frekuensinya 10, 76 sampai 78, frekuensinya 5, 79 sampai 81, frekuensinya 2, 82 sampai 84, frekuensinya 3, 85 sampai 87, frekuensinya 1. Tabel distribusi frekuensi relatif. Untuk pencarian frekuensi relatif yaitu nilai frekuensi dibagi jumlah nilai dikali 100 dan didapatkan hasilnya dari setiap kelas, yaitu seperti yang dilihat di tabel. Di tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, bisa dilihat ini. Untuk mendapatkan frekuensi kumulatif kurang dari yaitu yang cara kelas 70 sampai 72 yaitu frekuensinya 9, dan frekuensi kumulatif kurang darinya 9 juga. Untuk 75 sampai 73 sampai 75 frekuensinya 10 ditambah sebelumnya yaitu 9 jadi 19, dan seterusnya juga seperti itu sampai paling kelas terakhir 85 sampai 87 frekuensinya 1 ditambah nilai sebelumnya yaitu 29, jadi frekuensi kumulatif kurang darinya yaitu 30. Ini adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, bisa dilihat sebagai berikut. Sekarang pemusatan data, rata-ratanya X bar sama dengan sigma F kali nilai tengah dibagi sigma F sama dengan 2259 dibagi 30 sama dengan 75,3. Kenapa bisa dapat 2259? Karena
pembagian karena penambahan dari perkalian F dikali frekuensi dikali nilai tengah, yaitu seperti contoh yang kelas yang pertama 70 sampai 72 bisa dikali 9 kali 71 sama dengan 639 dan seterusnya. Jadi dijumlahkan saja nilai perkalian frekuensi dikali nilai tengah yang bisa didapatkan jadi 2259. 30-nya yaitu jumlah data. Sekarang kita mencari median dan modus. Median 1/2n dikali 30 sama dengan 15. Median berada di kelas 76 sampai 78. TB-nya tepi bawah sama dengan 75,5. Frekuensinya 5. P itu panjang kelas. FK itu frekuensi keseluruhan. 9 tambah 10 sama dengan 19. Median sama dengan TB tambah P 1/2n kurang FK dibagi F sama dengan 75,5 tambah 3 dalam kurung 15 kurang 19 dibagi 5 sama dengan 75,5 tambah minus 2,4 sama dengan 72,6. Mencari modus. Kelas modus berada di 73 sampai 75. TB-nya 72,5. D1 kurang 10. D1 sama dengan 10 kurang 9 sama dengan 1. D2-nya 10 kurang 5 sama dengan 5. Modusnya sama dengan TB tambah P dalam kurung D1 dibagi D1 tambah D2 sama dengan 72,5 tambah 3 dalam kurung 1 bagi 1 tambah 5 sama dengan 72,5 tambah 0,5 sama dengan jadi 73. Kuartil bawah dan kuartil menengah. Sekarang kita mencari kuartil bawah, yaitu 1/4 dikali 30. 30 itu mendapatkan dari jumlah frekuensi sama dengan 7,5. Kuartil 1 berada di kelas 73 sampai 75. TB-nya sama dengan 72,5. Frekuensinya sama dengan 10. Panjang kelasnya sama dengan 3. Frekuensi keseluruhannya 9 tambah 10 sama dengan 19. Kuartil 1 sama dengan TB tambah P 1/4n dikurang FK dibagi F. Nilai TB yaitu 72,5 ditambah 3 nilai panjang kelas dalam kurung 7,5 dikurang 19 dibagi 10. 72,5 tambah minus 3,45 sama dengan 69,05. Sekarang kuartil menengah. Kuartil menengah itu 1/2 dikali 30 sama dengan 15. Kuartil 2 berada di kelas 76 sampai 78. TB-nya 75,5. Frekuensinya 5. Panjang kelasnya 3. Frekuensi keseluruhannya 9 tambah 10 sama dengan 19. Q2-nya TB tambah P dalam kurung 1/2n kurang FK dibagi F sama dengan 75,5 tambah 3 dalam kurung 15 kurang 19 bagi 5. Jadi 75,5 tambah minus 2,4 sama dengan 72,6. Kuartil atas 3/4n. 3/4 dikali 30 sama dengan 75. Q3 berada di kelas 79 sampai 81. TB-nya 78,5.
frekuensinya 2, panjang kelasnya 3, frekuensi keseluruhannya 9 tambah 10 sama dengan 19. Q3-nya sama dengan TB tambah P dalam kurung 3/4N dikurang FK dibagi F sama dengan 75,5 tambah 3 dalam kurung 22,5 dikurang 19 dibagi 2, yaitu 78,5 tambah 5,25 sama dengan 85,75. Sekarang cari desil. Desil yang saya ambil yaitu desil 2. Itu 2/10 dikali 30 sama dengan 6. D2 berada di kelas 82 sampai 84. TB-nya 81,5. Frekuensinya 3. Panjang kelasnya 3. Frekuensi keseluruhannya itu 26. D2 sama dengan TB tambah P dalam kurung 2/10N dikurang FK dibagi F. Jadi 81,5 tambah 3 dalam kurung 24 kurang 26 dibagi 3 sama dengan 81,5 tambah minus 2 yaitu 79,5. Persentil. Persentil saya ambil ini persentil 21. Jadi 21/100 dikali 30 sama dengan 6,3. Persentil 21 berada di kelas 73 sampai 75. TB-nya 72,5, frekuensinya 10. Panjang kelasnya 3, frekuensi keseluruhannya 9. Persentil 21 sama dengan TB tambah P dalam kurung 21/100N kurang FK bagi F sama dengan 72,5 tambah 3 dalam kurung 21 kurang 9 dibagi 10. Hasil 72,5 tambah 3,6 sama dengan 76,1. Sekarang penyebaran data. Ranknya sama dengan nilai rata-rata maksimal dikurang rata-rata minimal. Rata-rata maksimalnya 86 dikurang 71 sama dengan 15. Penyebaran data. Simpangan rata-rata yaitu X sama dengan 75,3. Kita mencari SR yaitu dengan nilai. Untuk pencarian SR itu bisa dilihat dari tabelnya. Kenapa bisa terdapat 3,4 dari perkalian F dikali nilai tengah dikurang nilai rata-rata. Nilai tengah kurang rata-rata yaitu nilai tengah kita yaitu 71 untuk kelas 70 sampai 72 dikurang nilai rata-rata yaitu 75,3 dan seterusnya, dan didapatkan untuk kelas 70 sampai 72 yaitu nilai tengahnya dikurang nilai rata-rata yaitu 4,3. Kenapa? Jadi untuk penghitungan F frekuensi dikali nilai tengah, hasil dari nilai tengah dikurang nilai rata-rata yaitu 38,7 dan seterusnya. Bisa jadi untuk mendapatkan hasil 3,4 penjumlahan dari perkalian yang di atas. Jadi sekarang jangkauan antar kuartil H sama dengan kuartil 3 dikurang kuartil 1 sama dengan 83,75 dikurang 69,05 sama dengan 14,7. Sekarang cari simpangan kuartil. QD sama dengan H dikurang H bagi 2. H kita sudah dapatkan tadi 14,7 dibagi 2 yaitu 7,35. Simpangan baku S sama simpangan baku sama dengan akar sigma F dikali nilai tengah dikurang nilai rata-rata akar 2 sama dengan akar dari perkalian di atas yaitu 500, hasilnya 534,3. Akar dari 504,3 yaitu 23,11. Sekarang cari ragam rumusnya simpangan baku akar 2 sama dengan 23,11 kali 2 sama dengan 2 sama dengan 534,07. Sekarang mencari
koefisien variasi dengan rumus X per S kali 100% sama dengan 75,3 dibagi 23,11 dikali 100. Nah, pastinya. Sekarang penyebaran data. Angka baku sama dengan nilai tengah dikurang nilai rata-rata dibagi S nilai tengah yang didapatkan 471 dikurang 75,3 dibagi 2 3,11 sama dengan 395 dibagi 7 dibagi 23,11 sama dengan 17,2. Sekarang mencari langkah. Langkah sama dengan 3/2 dikali Q2 dikurang Q1 sama dengan 3/2 dalam kurung 83,75 dikurang 69,05 sama dengan 3/2 dalam kurung dikali 14,7 sama dengan 22,05. Untuk pagar dalam PD sama dengan Q3 tambah L. Q3 hasilnya 83,75 tambah L dengan nilai 22,05 sama dengan penjumlahannya 105,8. Pagar luarnya PL sama dengan Q1 kurang L. Q1 yaitu hasilnya 69,5 sedangkan L 22,05. Jadi dijumlahkan sama dengan 91,1. Sekian pembahasan soal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.